Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini untuk menemani kalian belajar dari rumah dalam pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, baik kedaulatan maupun bentuk negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan yang dilaksanakan di Indonesia ada dua macam, yaitu 1. Kedaulatan rakyat, 2. Kedaulatan hukum. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan rakyat mengandung makna 1. Kekuasaan tertinggi berada atau dimiliki oleh rakyat. 2. Kekuasaan pemerintah atau penguasa berasal dari rakyat. Selanjutnya, di Indonesia, kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Apa sajakah? 1. MPR, 2. Presiden, 3. DPR, 4. DPRD, 5. BPK, 6. MA, 7. MK, 8. KY, 9. Pemerintah daerah, 10. DPRD, dan 11. KPU. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Amandemen keempat pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menganut kedaulatan hukum juga. Secara umum, bentuk negara terdiri atas dua macam, yaitu monarki dan republik. Pada negara monarki, pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah. Adapun dalam negara republik, pengangkatan kepala negara tidak didasarkan pada pertalian atau hubungan darah. Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua. 1. Kedaulatan ke dalam, 2. Kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi 1. Prinsip kebebasan diatur dalam pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Selanjutnya, prinsip kesamaan kesetaraan diatur dalam pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 28I ayat 2. Prinsip suara mayoritas diatur dalam pasal 2 ayat 3, pasal 6A ayat 3 dan 4, pasal 7B ayat 3 dan 7, serta pasal 37 ayat 4. Dan yang terakhir adalah prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Di antaranya pada pasal 11, 12, 13,
14, 15, dan pasal 22. Demikian bahasan kita hari ini. Terima kasih dan salam Pancasila. Satu nusa, satu bangsa, NKRI harga mati. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.